Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha Masalah. illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah di malam yang ke-19 ini kita dipertemukan lagi dengan kajian Mujizat Huruf Al-Qur'an bareng Ustadz Didi. Ini kayaknya internet saya kurang stabil ya, mohon maaf sebelumnya. Di kajian kali ini kita akan belajar tentang kata Al-Alaq atau surat Al-Alaq, di mana surat ini surat pertama kali yang diturunkan Allah melalui malaikatnya kepada Nabi Muhammad SAW di usia ke-40 nih, di Gua Hira, kurang lebihnya seperti itu, tentang kata Iqra dan selanjutnya. Atau hari ini juga kita akan belajar kaitannya surat Al-Alaq tadi dengan nuzulul Quran ya, hari di mana diturunkannya Al-Quran. Oke, untuk membahas lebih lanjut tentang kajian Mujizat Huruf Al-Quran di kata Al-Alaq atau di Iqra dan nuzul Quran, kita langsung mendengar dari sumbernya langsung dari Ustadz Didi. Waktu dan tempat kita persilakan. Monggo Ustadz Didi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walal hamdu fil akhirah wa huwa al-hakimul khabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Terima kasih teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di malam ini dalam belajar bersama. Dalam momen maka malam ini seperti yang saya janjikan kita akan membahas satu Iqra, dan kedua kata Iqra di dalam surat Al-Alaq, di mana turun pertama kali adalah ayat 1 sampai ayat 5. Kalau teman-teman bisa dimaklumi karena malam ini nanti kita masuk ke dalam bahasa matematika. Salah satu contoh untuk menunjukkan bagaimana kitab yang turun 1400 tahun yang lalu ternyata di dalam kandung formula yang baru ditemukan ke abad 20. Tetapi semuanya memang ada caranya dengan sabar, tetapi ini hanya sebagai acuan untuk teman-teman bahwa matematika Al-Quran itu mengandung. Jadi tergantung pada kita bagaimana kita menggalinya. Segera kita masuk ke dalam jadi yang ini Rabbikalazi Kholaqo. Untuk makna umumnya silakan teman-teman lihat Al-Quran karena semua sama. Malam ini kita khusus mengupas ini dari segi hurufnya, tetapi juga tidak merubah yang telah ada. Jadi membahas dari sisi lain untuk lebih mendalami makna dari ayat-ayat dalam surat ini tanpa mengubah makna dari yang telah diterangkan oleh para ulama terdahulu. Kata Iqra berasal dari kelompok huruf Qaf dan Ra. Sebenarnya PowerPoint membahas Iqra itu ada sekitar hampir 12 sampai 15 file. Tetapi untuk malam ini saya pikir saya keluarkan 2 file untuk teman-teman karena juga keterbatasan waktu dan juga masalah akidah yang kita bahas tentang itu yang kita keluarkan. Untuk fisika dan lainnya tetap saya sampai menunggu kesiapan teman-teman dalam menghadapinya. Saya buka dari Al-Misbah, ini cuplikan dari Quraisy Shihab. Kata Iqra terambil dari kata kerja qara'a yang pasti menghimpun. Jadi
Ini saya ambil dari bukunya Bapak Quraisy Shihab dari apabila Anda merangkai huruf atau kata, kemudian Anda mengucapkan rangkaian tersebut, maka Anda telah membacanya. Ini sebenarnya Pak Quraisy sedang menerangkan bagaimana aritmatika ya. Jadi membaca berarti mengeksekusinya. Dengan demikian realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis di ejaan. Tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Karenanya dalam kamus-kamus ditemukan aneka antara menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, mengetahui ciri-ciri sesuatu dan sebagainya. Yang kesemuanya bermuara dari arti kata menghibur. Ini yang telah ditulis oleh Bapak. Lalu kita nanti bagaimana memperdalam makna kata menghimpun yang oleh Bapak Quraisy Shihab ini adalah sebatas retorik, yaitu memang benar secara matematika, tetapi bagaimana apa yang diterangkan oleh Bapak Quraisy Shihab ini kita bisa eksekusi sehingga membentuk sesuatu yang memang benar dalam bahasa matematika, yaitu dari kata menghimpun yang telah diterangkan oleh Pak Quraisy Shihab ini. Jadi mengenai apa yang diterangkan oleh Pak Quraisy ini. Lalu ini saya tambahkan lagi, kata ikro membaca bisa berarti membunyikan huruf, kata, kalimat. Sehingga dia seperti orang bernyanyi untuk merasakan keindahan ucapkan. Dan itu bagus untuk otak kanan, itulah seni. Ya, ini yang paling banyak kita lakukan terhadap Al-Quran. Ikro terhadap Al-Quran itu membunyikan kata atau membunyikan kalimat. Rata-rata kita hanya membunyikan huruf, membunyikan kata atau kalimat. Sehingga seperti orang kiroa, orang bernyanyi, rasakan tetapi ilmu yang di dalam apa yang dia baca, yang kita baca, rata-rata tidak dikaji menurut kata sebenarnya. Karena kalau kita ngomong mengaji, itu berarti menelaah apa yang di dalam kata atau kalimat. Tetapi kebanyakan kita saat ini hanya membunyikan kata atau kalimat tersebut. Nah, ini juga sama dengan hal yang kedua, membaca yang dilihat. Menelaah setiap elemen huruf, kata atau kalimat. Dan kita akhirnya dapat kata atau kalimat tersebut dan mendapatkan keuntungan melakukannya. Dan ini memang tugas kiri. Itulah logika dasar dari. Kalau kita bandingkan alenia 1 dan alenia, inilah perbedaan dari ahli ibadah dengan ahli ilmu. Orang ahli ibadah rata-rata menggunakan otak kanannya saja, bisa merasakan keindahan, tetapi tanpa mengetahui makna yang ada di dalamnya. Sehingga apa? Keimanan mereka tinggi, tetapi kan mereka ya boleh kita kan terbelakang ya secara teknologi. Ini kekalahan umat Islam saat ini karena jauh dari menggunakan otak kanan, masih orisinil, jarang terpakai, sehingga ini juga di dalam dunia Islam masih rendah, sehingga teman dari saudara muslim lainnya rata-rata sesuatu dilakukan hanya berdasarkan apa yang mereka yakini. Jarang sekali yang melakukan sesuatu berdasarkan keilmuan. Nah, inilah bagaimana ke depan kita bisa meningkatkan keilmuan kita di samping keimanan yang telah kita miliki. Atau yang paling bagus, sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah. Seperti yang disarankan oleh Rasulullah. Membaca itu bisa kedua.
yang membuat seseorang cerdas dan bijaksana, tidak menghakimi tetapi mengambil hikmah, tidak mengecam tetapi menawarkan, tidak menyalahkan tetapi memberi keterangan. Itulah embrio dari sesuatu yang tumbuh dari kombinasi seimbang dan di otak kanan dan kecerdasan berpikir otak kiri. Jadi yang disarankan oleh Rasulullah adalah sebaik-baik urusan adalah jadi otak kanan kita bekerja, otak kiri kita juga bekerja. Bagaimana kita mengkombinasikan antara kehalusan dan kecerdasan berpikir. Ini yang harus sebenarnya kita capai. Nah ini kalau kita ambil dari yang diterangkan oleh Pak Kures tadi, bahwa kata ikro dari kata khorok. Kalau khorok ini sendiri keluarkan makna dari huruf, kof ada ikro salah satu maknanya adalah persamaan himpunan. Kalau secara bahasa aritmatikanya dikatakan pelaksanaan himpunan. Jadi yang dikatakan Pak Kures Shihab adalah sudah benar, tetapi beliaunya kurang bisa membuktikan secara bahasa matematika. Nah inilah yang saya juga heran kadang-kadang bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka bisa menerangkan, padahal mereka sendiri kadang-kadang kurang pemahaman mengenai matematika sendiri. Inilah berarti tangan-tangan Tuhan kadang-kadang bekerja kepada ulama dahulu, sehingga bagaimanapun juga kita tidak bisa meremehkan mereka. Ilmu-ilmu yang kita terima ini. Dari video kita masuk ke dalam makna pertama kata. Jadi ayat pertama, Iqra bi rabbikal ladzi khalaq. Tadi kita sudah ketahui, pelajari, ketahui maknanya, execute, laksanakan. Apa yang dikatakan oleh Bismi, Mbak, di dalam sin implementasi. Implementasi nama sesuatu. Disinilah kan di sini ada alif, kadang-kadang di kata bismillah itu tidak ada alif. Untuk dalam setiap pengkodingan selain ada tanah sendiri. Robika Tuhanmu alazi kreasikan. Jadi ayat ini sebenarnya bermakna pelajari, bacalah, atau renungkanlah kenapa Allah menamakan sesuatu itu. Dari pengertian pertama ayat ini, pelajari di dalam setiap nama yang Allah telah membuatnya di dalam Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa Allah membuat seperti itu? Perintah pertama, kita disuruh mempelajari setiap asma yang ada di dalam Al-Quran. Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan wa alma adama asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam Tuhan. Karena malaikat belum diajari, otomatis malaikat belum bisa. Hanya Nabi Adam akan di hadapan malaikat. Jadi di dalam Al-Quran kita cari kenapa Allah menamakan, kenapa Allah menamakan bulan itu Qamar? Kenapa kitab kita itu dinamakan Al-Quran? Kenapa Allah menamakan Nabi kita itu Muhammad? Kenapa Nabi pertama itu dinamakan Adam? Kenapa Nabi ini dinamakan Musa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ilmu huruf
kalau kita pertanyakan ini, terus terang kita akan dikatakan gila. Karena apa itu dinamakan Muhammad, Musa, Allah. Tetapi ingat, tidak ada sia-sia satu di dalam nah ini kita keluarkan untuk makna kedua. Teman-teman ini banyak sebenarnya ini banget karena kalau kita tidak mengetahui tetapi disinilah ada. Sekarang kita belajar untuk makna kedua. Alif, Khaf, cerminan, bayangan, peran satu. Kalau kita mungkin agak susah untuk memahaminya. Lalu metode lain agar mudah dicerna gunakan metode alif, kha, alif. Alif satu, kha sama ro putaran, alif satu putaran. Jadi ikro satu putaran. Ini kita masuk dalam ayat lagi. Putaran senu satu. Lalu kita masuk ke dalam kata bismi. Kata bismi dalam alif satu putaran satu sin implementasi sesuatu. Buah implementasi sesuatu. Ini makna kata bismi. Sasana dari kata bismi. Lalu kan ikra satu putaran penuh di dalam buah pelan sesuatu Tuhanmu yang mengkreasikannya. Jadi ini adalah perintah kedua dari ayat pertama ini ada pelajari ciptaan Allah itu secara penuh, secara lengkap. Satu putaran. Sehingga tidak banyak terjadi semacam contoh selama ini di mana seseorang lalu dia berani untuk menghakimi orang lain. Ini banyak terjadi. Otaknya belajar agama baru sekian bulan di internet sudah berhakimi mencela salah, belajar setengah-tengah juga salah. Ini adalah salah satu makna lain dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saran pelaksanaan sesuatu yang Tuhanmu telah mengkreasikannya. Jadi pelajarilah itu secara lengkap. Akhirnya. Tetapi ini sayang. Dan kalau kita sudah menginjak ke hal ini, saya pastikan iblis tidak akan tinggal diam. Jadi tingkat galan boleh dikatakan hampir 90%. Jadi ini juga mungkin semacam curhat. Kalau ada saudara-saudara kita atau teman kita, begitu mereka berniat mau belajar serius, tinggal berdoa, semoga dia kuat. Karena apa? Dia berniat sudah pasti, tadinya akan langsung meningkat menjadi 99 iblis menghalangi. Karena apa? Begitu dia belajar untuk berniat belajar, iblis sangat takut kalau seseorang ahli ibadah akan berubah di seorang. Jadi bagaimanapun juga niat itu akan oleh iblis. Dan penggangnya yaitu membuat mereka malas sehingga tidak mempelajari atau membuat mereka terlalu bersemangat.
akhirnya nabrak rambu-rambu. Jadi di kalau seseorang sudah mulai mau belajar, di satu sisi tidak ada kemajuan atau dibuat yang ditetapkan oleh Allah. Misalkan tidak ada paksaan dan agama, iqra' fiddin. Lalu apa oleh orang yang bersemangat? Kadang memaksa orang masuk ke dalam Islam. Ini dengan kata-kata ini atau apapun. Atau kadang dari sekedar ingatkan, terlalu melampaui batas. Sehingga mereka akhirnya menjadi orang yang zalim. Walaupun niatnya baik. Dan bahwa Rasulullah telah tegaskan sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Jadi macam orang mengendarai mobil, kadang-kadang kita harus mengerem, kadang-kadang kita juga harus memegang pedal gas. Kondisi rem, kondisi kita Rasulullah sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Jadi ini makna kedua. Seperti yang dalam Rasul ada, berilah satu ayat. Kan satu ayat tapi bisa secara penuh. Dan banyak kosong. Jadi pelajari secara penuh setiap sesuatu yang dikreasikan atau diciptakan oleh Allah. Tetapi ingat, ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena yakin bahwa jadi tergantung tekad teman-teman, apakah bisa keimanan kita mengalahkan iblis yang mengepung keluar ahli itu berpindah kepada ahli ilmu. Sekarang kita masuk ke dan ini lebih berat. Lainnya dari makna ketiga, alif satu, qaf terminal, objek bayangan persamaan, ro impunan satu. Ini dipahami. Terus saya coba untuk mencari cara lain seperti ini, sama dengan metode yang tadi. Ini kita akhirnya kata Iqra sendiri juga bisa menjadi sebuah formula matematika. Ini makna pertama teman-teman dengan satu. Ini pun nanti juga bisa berubah lagi kepada makna lain sebentar lagi. Jadi Iqra sendiri adalah persamaan. 1 sama dengan himpunan 1. Kalau kita paham seluruhnya, seluruh dasar-dasar keilmuan itu adalah dasarnya dari persamaan. Kita adalah persamaan. Kita belajar bahasa pun adalah juga persamaan. Misalkan kita bisa. Persamaannya dalam bahasa Arab apa? Kun. Inggris apa? Persamaan. Itu inilah dasar untuk memasuki seluruh ilmu pengetahuan. Kalau persamaan, maka kita akan kuat di dalam ilmu. Kita akan keluar 1 sama dengan himpunan. Ini salah satu makna. Ini juga artinya persamaan ruas keseimbangan. Dalam
secara akidah kita juga dilatih untuk keseimbangan. Kita orang menurut bagaimana mereka menghormati kita. Kita membalas seorang juga menurut apa yang mereka perlakukan kepada kita. Kisos pun berlaku semacam ini. Kisos pun kalau kita artikan secara kode, lah kisos. Jadi persamaan sod. Ruas kanan dan ruas kiri X. Jadi sama turun yang disampaikan oleh Rasulullah, ikro, ma'akro, iko, ikro, ma'ak. Begitu dipeluk, data ditransmisi apa yang dimakna ikro. Keseimbangan berbagai hal, persamaan di setiap bidang. Maka kita kan saja yang kadang-kadang bisa menghilangkan kesamaan. Kadang-kadang kebencian atau kekerangan terhadap sesuatu itu bisa membuat kita tidak adil. Sekarang dari pengertian tadi kan ke dalam ayat di sini kita 1 sampai ayat 5 dari surat Al-Alaq. Kalau menjadi semacam ini, 1 sampai dengan aksen. Bismi dalam implementasi sesuatu. Rob, di sini ingat ada tasdid, variabel. Kaf adalah properti. Properti dari variabel alazi yang kholako. Ini tadi kita pada waktu kita mengkaji kata kholako berarti mencerminkan lensa mana dari lensa negatif. Tetapi ini nanti diterangkan di ayat kedua apa makna kholako. Jadi yang dari ayat ini kalau kita kodekan adalah kita disuruh mencari persamaan properti dari variabel ketahui. Ini ayat pertama. Mengenai definisi dari kata yang akan kita masukkan dalam ayat. Ini benar-benar bahasa matematika, teman-teman. Apa-apa, nanti bisa ditanyakan menyusul ke depannya. Jadi 1, himpunan aksen. Di dalam sebuah pelaksanaan, sepertinya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ayat kedua. Kholako, alako. Kholako mencermin cekung insan manusia min. Kalau seperti ini kita bingung, lalu kita masuk ke dalam bahasa matematika atau bahasa fisika, sorry. Mencermin cekung, lensa cekung berarti dia akan menjadi cermin cekung. Prinsip dari cermin cekung. Sebuah objek di dalam focal length akan nyata dalam cermin besar. Ini prinsip cekung dalam focal length. Kholako. Sekarang perintahnya ayat kedua. Kholako insan
Ana min alaqo. Jadi kita disuruh mencerminkan insan dan alaqo. Seperti kita alaqo adalah kejadian pertama setelah dimana dan jadi pembuahan dan dia mengalami pembuahan sesuatu yang semacam ini. Ana min alaqo. Jadi alaqo yang kecil itu kalau dicerminkan akan menjadi yang besar. Sebenarnya apa? Sebenarnya sama. Tampak lebar. Inilah reaksi dari cekung. Dari sini kita masukkan lagi ke bahasa matematika. Yang kecil karena dicermin cekungkan bisa menjadi al-insan. Di sini saya ambil yang bodinya memang benar kelihatan perbedaannya begitu mencolok bahwa sperma, bukan sperma ya, pembuahan alaqo sel manusia itu sama dengan sebenarnya ya kita ini yang besar ya. Dan ini kita masuk ketiga, alaqo tidak lebih kecil daripada al-insan. Ini bagi dari kata kolako insana min alaqo. Jadi alaqo tidak lebih kecil daripada al. Kalau kita balik, al-insan tidak lebih besar daripada alaqo. Alaqo adalah equal al-insan. Kita nanti akan tahu bagaimana ketelitian Al-Quran dalam menerangkan tidak bisa disalahgunakan. Jadi yang dimulai adalah tidak lebih kecil. Bukan langsung sama dengan. Karena kadang-kadang lebih kecil itu tidak sama dengan sama dengan. Kolako bermakna lebih kecil, tidak lebih besar, bisa juga bermakna equal. Sekarang karena kolako, kita masukkan kembalikan kepada ayat yang pertama. Ini ternyata ayat 1 adalah bagian dari sebuah batasan di mana sisi kanan dan sisi kiri tidak boleh lebih besar, tidak boleh lebih. Jadi di dalam persamaan tadi, sisi kanan dan sisi kiri adalah harus equal. Mari kita balikkan ke dalam ayat satu lagi. Jadi di dalam persamaan ini, satu sama dengan variabel, dua variabel sama dengan himpunan aksen. Berarti himpunan ini harus tidak boleh lebih besar daripada satu atau tidak boleh lebih kecil daripada satu. Persamaan dan sisi kiri. Di sini disebutkan tidak boleh lebih besar, tidak Halo, kenapa teman-teman? Ada gangguan ya? Ah,
Maaf. Iqra wa rabbuka. Ini kalau kita pecah, kita ulangi lagi Iqra yang di ayat pertama tadi. Iqra wa rabbuka, sepanjang properti dari variabel yang tidak diketahui, akrom, al-akrom, yang satu adalah properti dari M. Nah, ini kita mulai persamaan. Ternyata di dalam ayat nggak kelihatan. Oh, sorry. Oh iya, ini ya. Sharing screen. Sama. Oke, ya ini. Ah, udah. Ya, kita masuk ke ayat nomor 3. Iqra wa rabbukal akram. Iqra sama dengan di variabel dari Pak yang akrom. Al yang definitif, alif adalah properti M. Ini oleh Al-Quran variabel dalamnya atau variabel atau M. Jadi sebenarnya ini adalah sama. Himpunan aksen satu sama dengan aksen sama dengan himpunan yang terdapat dua variabel atau lebih sama dengan M himpunan M aksen atau sama dengan satu lagi. Jadi ini keseimbangan. Tetapi oleh Al-Quran di ayat ketiga ini himpunan aksen yang terdapat dua variabel di dalamnya ganti apa ya, kalau di dalam bahasa coding address-nya, value-nya diganti dengan M. Kenapa ini? Karena ini akan lebih mudah lagi untuk peringkasan untuk ayat berikutnya. Ayat keempat, Al-ladzi yang lama, jadi ain, ingat makna dari ain adalah apostrof, ditujukan, dan karena di sini lamnya adalah tasdid double, ditujukan itu berarti sama dengan mim. Kholam. Ba sama dengan sesuatu yang tidak ketahui, tanda tanya. Al yang lam ditujukan pada mim. Di sini berarti bahasa matematika al-ladzi yang tadi M, himpunan M aksen sama dengan M apostrof. Ini kita mulai digiring untuk lebih menyingkat dari sebuah variabel di dalam himpunan. Lalu kita masuk sekarang kepada ayat nomor 5. Al-amal sama dengan tadi, M sama dengan apostrof atau M aksen. Al-insan ke dalam ketentuan pelaksanaan ketentuan. Jadi di sini kita harus benar-benar in real, nggak boleh keluar dari ketentuan, di mana yang tadi itu adalah alamal insana malam ya'lam. Mim, alif, berarti mim awal, ditujukan kepada M, ya'lam. Ya segala sesuatu sama dengan M aksen.
Apa maksudnya? 1 sama dengan himpunan tadi yang ada variabel, itu sama dengan himpunan M aksen, sama dengan M aksen itu sendiri. Selama M aksen sama dengan M awal, maka M boleh apa saja. Jadi misalkan, kenapa M boleh apa saja? Kita sekarang balik ke bahasa matematika. Misalkan kita ambil persamaan. Kapas 1 kilo yang besarnya sekian, itu tidak lebih berat daripada besi 1 kilo yang besarnya sekian. Berarti M boleh apa saja selama dia menunjukkan keseimbangan. Atau bisa juga 1 sama dengan berapa ditambah berapa. Berarti di sini bisa juga berupa angka. 1 sama dengan 10 dikurangi 9. Jadi di sini diterangkan bahwa variabel boleh lebih daripada 1. Boleh banyak. Misalkan ini kita ganti angka 10 sisi kanan, di sini banyak variabel yang bisa kita ciptakan. 5 tambah 5, 2 kali 5, bisa juga 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 10. Makanya di kita dikatakan tidak lebih besar, tidak lebih kecil. Karena ini boleh apa saja. Misalkan M kita ngomong masalah volume. Volume kapas sekian akan sama dengan volume besi yang sekian. Walaupun bobotnya berbeda. Kenapa? Karena M di sini membicarakan masalah volume. Bisa apa saja. Misalkan kita ngomong berat. 1 kambing besar sama dengan 2 kambing kecil-kecil. Nah, kalau M-nya adalah bobot. 1 kambing yang beratnya 100 kilo sama dengan 2 kambing yang bobotnya 50 kiloan. Selama M aksen sama dengan M awal, M boleh apa saja. Jadi ini kalau ayat 1 sampai ayat 5 kita bongkar dalam bahasa matematika, subhanallah, ternyata tanpa berkias-kias, semua ayat yang di dalam, semua kata-kata, kalimat yang ada di dalam ayat tersebut, ternyata bisa dikodingkan dan membentuk suatu formula yang penuh. Makanya teman-teman, bagaimana kata bismi di ayat ini berbeda dengan kata bismillah. Di ayat ini bisminya harus ada alif karena M awal. Kalau di sini tidak ada alif, formula ini tidak akan terbentuk. Jadi dalam satu ayat bisa ditinjau dalam beberapa segi. Inilah paralak. Jadi kenapa di dalam Al-Quran kita harus belajar paralak? Agar kita bisa menghargai perbedaan pemikiran, perbedaan hasil dari sesuatu yang sama yang kita pelajari. Jadi ini adalah bagaimana kita belajar persamaan, dan ini diakan sehingga apa? Tingkat ketelitian. Bagaimana selama M aksen sama dengan M awal, M boleh apa? Sehingga klausul-klausul ini tidak boleh dilanggar. Kalau ini dilanggar, persamaan yang kita buat akan menghasilkan sesuatu yang salah. Jadi kalau kita gabung mulai ayat 1 sampai ayat pertama, carilah properti dari alif 1 sama dengan himpunan aksen yang di dalam himpunan tersebut terdapat banyak variabel. Carilah propertinya. Tetapi di sini kita diingatkan sisi kiri dan sisi kanan tidak boleh lebih besar ataupun tidak boleh lebih kecil. Boleh dikatakan equal. Lalu di ayat berikutnya diterangkan bahwa
Satu bisa juga bermakna M aksen. Di mana maksudnya aksen ini adalah satu bisa juga menjadi himpunan aksen, bisa juga menjadi himpunan yang terdapat variabel di dalamnya. Lalu diperluas lagi, satu sama dengan himpunan aksen, sama dengan himpunan yang ada banyak variabel, atau himpunan M aksen, selama itu sama dengan M awal. Apakah M awal ini? M awal ini adalah tidak lebih besar daripada satu. Lalu diterangkan lagi loh, selama M aksen sama dengan M awal, M boleh apa saja. Sehingga persamaan ini boleh kita menggunakan apel, kita boleh menggunakan kambing, boleh menggunakan. Makanya di dalam zakat Idul Kurban, kan ada juga persamaan. M boleh apa saja. 1 sapi sama dengan 7 kambing. Ini persamaan. Jadi boleh dikonvers selama M awal sama dengan M aksen. Sehingga apa? Kalau kita tidak buat membeli sapi, oh kita bisa buat beli kambing. Atau kalau kita bisa tetap berniat tetap beli kambing, oleh para ulama tetap dikonversi bahwa harga 1 sapi sama dengan 7 ekor kambing. Sehingga kita bisa berjamaah untuk membeli 1 ekor sapi dengan berjamaah dengan 7 orang. Jadi M boleh apa saja selama M awal sama dengan M aksen. Inilah bagaimana ternyata begitu gamblangnya tetap Al-Quran menerangkan dari satu sisi kalau kita lihat dari sisi matematika. Tetapi saya juga minta maaf kalau teman-teman kurang bisa mentransfer bahasa matematika. Nah ini tantangan kita, bahwa dalam membongkar Al-Quran dibutuhkan wawasan yang luas. Ilmu apapun harus kita pelajari untuk kita dalam mempelajari Al-Quran. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Keseimbangan, saya ingatkan. Lalu kita sekarang akan lihat mana keseimbangan Allah ciptakan di dalam semesta ini. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred nights. I think to myself, what a world. The colours of a rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Quite simply wonderful.
Jadi disinilah bagaimana Allah menciptakan semesta ini. Allah yang telah menciptakan lapis-lapis dan kita ditantang Allah. Kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang murah sesuatu yang tidak. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Iqra. Wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian tentang kata Iqra sampai di surah Al-Alaq ya, 5 ayat pertama sudah dibedah oleh Ustaz Didi dengan pembelajaran persamaan matematika di dalamnya, dari mulai Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq sampai yang terakhir tadi ya, sudah tuntas dibahas. Sekarang kita langsung menuju ke tanya jawab mungkin ya dari teman-teman, atau tadi sudah pada menyimak semua ya. Mas Moti, gimana kabarnya Mas? Lagi di mana nih? Halo semuanya. Pak Salam. Jelas nggak suaranya ya? Ya, jelas. Alhamdulillah. Oke, monggo ini Jelas. sekarang kita ke sesi tanya jawab. Jelas, Mas Fahmi. Lagi di Semarang. Weh, Semarang panas Mas. Banget. Ini sesi tanya jawab tentang kajian kata atau surat 5 ayat dari surat Al-Alaq. Jadi kalau kita tahu sendiri surat Al-Alaq itu terdiri dari kayaknya 19 ayat nih Pak Didi. Iya mungkin. Ini tadi lagi konsentrasi ke 1 sampai 5 aja. Oke. Dari surat Al-Alaq ini ya, surat Makkiyah terdiri dari 19 ayat, di mana itu nomor 19 itu juga ini surat ke-96 dari 114. Jadi kalau diurut dari belakang ke 96 itu ada 19 juga. Surat ke-19 terakhir gitu, seperti itu. Di mana angka 19 itu salah satu apa itu namanya ya? Parity check istilahnya ya. Untuk cek keaslian Al-Qur'an itu di salah satunya di angka 19, angka 7. Oh gitu. Ya. 7 sama berapa? 13 apa gimana tuh. Jadi nilai-nilai angka-angka seperti itu untuk ngecek keaslian Al-Qur'an di situ. Karena kemarin ada muncul satu Al-Qur'an versi siapa itu namanya, menghilangkan 2 surat itu, dicek pakai angka-angka itu tadi sudah nggak benar ini hasilnya, ya, error gitu, seperti itu. Mungkin ekualitasnya atau persamaannya jadi nggak 1 sama dengan 1. Nggak imbang akhirnya ya. Ya, nggak imbang. Nah mungkin akhirnya kita juga bisa tahu bahwa Al-Quran pun bisa ditinjau dari banyak segi. Ya, dari numerikal. Tergantung tertarik ke numerikalnya kan, jumlahnya berapa, ini berapa, dan akhirnya ketemu juga di situ. Kalau saya ternyata lebih tertarik ke hal lainnya. Disinilah kalau kita bisa memahami paralak, akhirnya kan kita bisa saling menghargai ya. Bagaimana kelebihan dari setiap teman-teman sehingga kita bisa mencapai kesempurnaan dalam berjamaah dalam pembelajaran ini. Saling melengkapi. Wah, teman-teman semuanya, atau mungkin yang sudah menemukan kajian kata Iqra dari sisi lainnya, mungkin dari sisi paralak lainnya, silakan dibahas di sini juga nggak apa-apa ya Pak Didi. Boleh, tetapi ini juga saya ingin menekankan ke teman-teman bagaimana pentingnya kenapa kata ini yang diturunkan pertama kali sebagai permulaan turunnya Al-Quran. Jadi pentingnya memahami persamaan, berarti sebelum kita memahami Al-Quran secara keseluruhan, pelajari adalah persamaan dahulu. Karena dengan kita memahami persamaan, akhirnya kita tidak akan mungkin tersesat dalam memasuki Al-Quran. Dan apa yang diterangkan Rasulullah, persamaan bagaimana perbudakan di zaman Rasulullah juga dihilangkan. Kenapa?
kan itu melanggar dari persamaan itu sendiri. Bahwa setiap orang adalah sama, baik itu warna kulit, bahasa, bangsa apapun, disamakan semua. Ini adalah perintah pertama. Jadi inti dari Al-Quran itu sendiri adalah Iqra. Jadi kalau kita belajar agama, bagaimana baiknya, tetapi kalau kita masih memandang rendah orang lain, kita lebih tinggi dari orang lain, kita pun termasuk kufur. Dan kita pun termasuk melanggar dari hukum pertama yang diturunkan oleh Al-Quran. Jadi inilah dasar-dasar sebelum kita memasuki Al-Quran, yang diturunkan pertama kali adalah Iqra, persamaan. Adil, kita tidak boleh memandang sesuatu itu lebih rendah, kita tidak boleh memandang itu sesuatu lebih tinggi, tetapi menurut apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita masing-masing. Itu yang ingin saya tambahkan. Oke. Kalau mau tanya, gimana teman-teman? Pak Darmawan? Tambah bingung atau tambah bagaimana? Mas Darmawan, gimana? Ternyata Al-Quran bisa keluar ya, rumus matematika ya. Iya Mas. Jadi tadi sempat teringat gini Mas, tentang bahasan pertama tadi. Artinya kalau dihubungkan dia dengan temuan-temuan sekarang ini kan berarti itu semuanya berangkat dari persamaan. Misalnya, iya, dengan misalnya orang buat kapal selam itu persamaannya dengan mungkin ikan paus, terus orang bisa buat pesawat itu persamaannya dengan burung. Nah, seperti itu berarti itu Mas ya. Nah, itu juga satu. Yang kedua, dengan kelompok kata koro ini dengan bakaro itu gimana itu Mas ya hubungannya? Karena bakaro ini kan cerita Bani Israel juga. Apa memang ada hubungan antara kata bakaro dengan koroa ini Mas? Mungkin itu bakoro maksudnya sapi betina. Iya Mas. Iya. Kalau Pak mungkin berarti persamaan variabel yang tidak ketahui, sesuatu yang tidak ketahui dicerminkan terhadap berbagai hal pelaksanaan. Berarti kata bakoro sapi betina itu sendiri adalah pelaksanaan yang sebenarnya sama-sama tidak diketahui. Makanya ditertawakan oleh Bani Israel. Apakah kamu tidak membuat apa hubungannya orang mati dengan menyembelih? Berarti di situ ada variabel yang tidak diketahui dan harus dicari pada akhirnya sehingga sampai jawaban itu diketemukan. Nah, bakoro itu sendiri berhubungan dengan perintah mencari sapi betina, maka bakoro itu pun diartikan sendiri. Karena sapi sendiri di dalam Al-Quran juga bisa disebut ibli ya. Onta ibli. Ibli ya, unta. Al-Fajr itu ya. Makanya di sini Al-Quran itu bisa dipandang dari banyak sisi. Dipandang dari maknanya di bahasa Arab, dipandang dia dari maknanya dari bahasa Al-Quran, dipandang dari pengertian asbabun nusulnya, cerita sebuah ayat, atau dipandang dari tafsir atau pemaknaan hurufnya. Ini banyak segi. Semakin kita mengetahui itu, semakin tinggi wawasan kita. Nah, semacam kata dorob. Kalau kita dorob di dalam bahasa Arab, maka kita akan menjadi orang yang parah. Maksudnya parah gimana? Karena di dalam bahasa dorob itu diartikan memukul. Sehingga apa? Dan Rasulullah itu membawa Al-Quran. Memang Al-Quran Rasulullah berbahasa Arab. Sehingga pada waktu Rasulullah mengatakan, kalau anak umur 7 tahun belum, mereka boleh didorong. Karena kita mengartikannya dalam bahasa Arab, apa yang kita lakukan? Kita pukul anak kita. Tapi kenyataannya, Rasulullah tidak pernah memukul anak kecil, sekalipun selama hidupnya. Berarti satu,
kita yang salah memaknai kata dorob atau Rasulullah yang salah? Nah, di sini Rasulullah itu maksum. Berarti kalau Rasulullah maksum tidak salah, berarti kita yang salah dalam memaknainya. Dan ternyata di dalam Al-Quran, kata dorob itu persamaan. Menjadikan, membuat, atau memukul. Jadikan itu berhubungan dengan sesuatu, orang atau kondisi. Memukul itu berhubungan dengan batu. Nah, berarti kalau anak dalam usia 7 tahun tidak mau sholat, dia didorong. Artinya apa? Karena anak kita bukan batu, menjadikannya. Atau membuat bagaimana cara anak kita mau sholat. Nah, ternyata dalam huruf berarti dot itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyimpang, banyak berbagai hal yang tidak diketahui. Berarti kalau anak kecil umur 7 tahun belum mulai sholat, berarti kita boleh dorong, boleh kita jadikan. Dengan bagaimana? Dengan menyenangkan dia terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Contohnya, kalau besok kamu bisa sholat subuh nggak telat, nanti ayah kasih hadiah. Itu namanya sudah didorong. Disimpangkan, disenangkan dengan sesuatu yang tidak diketahui. Sehingga apa? Dia berlomba-lomba untuk mau dengan hadiah tertentu. Itu maksudnya didorong. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Bagaimana kalau anak-anak Rasulullah memberikan hadiah untuk bisa melakukan sesuatu. Itu dorobnya Rasulullah. Kita senang terhadap kekerasan, maka kita akan sangat menikmati kalau memukul anak. Sehingga apa? Ada sebuah negatif di dalam dunia Islam. Kita paling suka terhadap kekerasan. Sehingga apa? Kita memukul anak-anak kita. Apa akibatnya? Memukul anak-anak kita, besarnya anak kita bisa mengalami kelainan seksual atau kelainan psikologis. Bisa mencapai kepuasan kalau telah menyakiti orang lain. Kenapa? Karena itu kita tanamkan mulai kecil. Dan itu kita banyak. Bagaimana saudara-saudara kita yang muslim akan mendapatkan kesenangan, kepuasan kalau dia telah bisa menyakiti orang lain. Ini karena mereka mulai kecil dibiasakan dengan kekerasan, dengan pukulan. Dan ini lalu bagaimana? Ini juga diperparah dengan penjajahan. Bagaimana kalau dulu zaman Belanda pribumi mau sekolah harus disiksa dulu di ospek. Padahal ospek orientasi sekolah adalah murid yang baru dikenalkan dengan fasilitas sekolahnya. Apa istimewa di sekolahnya. Tetapi ospek berubah menjadi sesuatu yang menyiksa. Dan karena ini sudah berlarut-larut, akhirnya menjadi sebuah penyakit. Seorang kakak kelas, bagi dia sudah bisa menyakiti adik kelasnya. Di situ ada kepuasan. Dan ini sebuah kelainan, penyakit. Tetapi karena ini bersama-sama, penyakit ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Orang gila itu kalau satu. Tetapi kalau orang gilanya 100 berkumpul, rasa waras. Begitu juga dengan kita. Kita senang menyakiti orang lain, ada 100 orang. Mereka baik saja. Walaupun sebenarnya mereka sakit secara kejiwaan. Kenapa mereka sakit? Karena mulai kecil ditanamkan untuk kekerasan. Lalu bagaimana? Saya sering melihat mereka tidak bisa ngaji lalu diberi para pengajarnya. Ini kekerasan ini dimulai. Kenapa itu bisa terjadi? Pengajarnya atau ustadznya kecilnya juga dikatakan seperti itu. Sehingga ustadz ini akhirnya menikmati bagaimana memukul santri.
kenikmatan. Nah inilah, dan ini semakin berlanjut. Karena apa? Pengertian kata dorob yang salah. Artikan sebagai bahasa Arab, tetapi kita lupa tuntunan kita adalah Al-Quran. Nah, semacam itu, Mas Darmawan. Jadi persamaan harus kita ketahui berdasarkan Al-Quran. Kenapa berdasarkan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah tuntunan kita. Sehingga kita sekarang bisa mana bahasa Arab yang Qurani dan mana bahasa Arab yang bukan Qurani. Dalam artian begini, bahasa adalah bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang harus kita pelajari. Bagaimana kita harus waspada, bagaimana kita harus memahami sesuatu sehingga salah dalam menafsirkan sebuah ayat. Dan ada cukup kejadian yang cukup menyedihkan, di mana dulu saya ketemu dengan seseorang itu begitu menikmati bagaimana dia memukul anak-anaknya, sehingga sampai anaknya SMA, dia bagaimana menerapkan kekerasan di dalam rumah tangganya, dia merasa itu baik-baik saja, sehingga ada kejadian yang dia tidak bisa kontrol. Setelah saya terangkan bahwa kata dorob itu bukan bermakna memukul, tetapi menjadikan sesuatu dengan iming-iming atau apapun, dia akhirnya menyadari kesalahannya, tetapi saya sendiri setelah itu tidak ketemu. Ternyata karena dia cukup menyesali apa yang terjadi di rumah tangganya, dia akhirnya mengalami stressing, dan subhanallah dia meninggal. Karena penyesalannya telah bagaimana dia berbuat kekerasan dalam agama Allah di dalam rumah tangganya. Bukannya malah baik, tetapi dalam akhirnya malah menjadi suatu pertentangan, dan itu dan akhirnya membuat beliaunya meninggal. Nah, ini yang akhirnya entah bagaimana Allah menanamkan hal itu di dalam, sehingga saya tidak bisa melupakan makna kata dorob itu sendiri. Begitu juga istri kita di dalam Al-Quran. Rasulullah juga menerangkan tidak menurut didorob. Langsung kita senang memukul istri kita. Tidak. Sebenarnya kata didorob dot itu sendiri ada disenangkan. Kalau istri kita tidak menurut kita, mungkin ada beberapa hal yang tidak disukai dari diri kita. Menyenangkan istri kita dengan perjanjian tertentu. Kata dot juga ada di kata haid. Atau berarti kalau istri kita pada waktunya, itu juga waktunya disenangkan. Jangan dibuat marah. Karena kalau marah itu juga akhirnya yang rugi. Di situ ada kata dot. Jadi di sini ada sebuah persamaan makna. Sehingga kalau kita memahami kata di Al-Quran, kita aplikasikan ke dalam hidup kita, akan membuat hidup kita semakin bahagia, semakin sejahtera. Dasar dari Islam itu sendiri. Islam itu adalah paling sejahtera, paling selamat. Tetapi kalau kita salah dalam mengaplikasi sesuatu yang sejahtera, akhirnya berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Karena salah penafsiran dari sesuatu ayat apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Gitu Mas Darmawan. Ya. Mungkin ada lainnya, monggo atau Mas Darmawan. Jadi kalau persamaan tadi emang lebih condong ke numerikal ya Pak Didi, kalau di matematika aritmetik itu ya, atau misal tadi tidak terangan M bisa apa saja. Gitu ya. Iya ya. Ya M itu ya. Atau kalau persamaan yang paling sering muncul di Al-Qur'an itu apa itu kira-kira Pak Didi? Kisos. Kisos ya. Oh, kisos. Iya. Kenapa kita diharapkan kisos? Kisos itu dari huruf pencerminan, short dan short. Jadi mencerminkan short dan short. Jadi kalau kita disnya ya harus short. Tidak boleh lain. Short itu ketundukan. Harus dipatuhi.
Jadi kalau kita dihormati orang lain, ya hormatilah bagaimana dia menghormati kita. Kalau kita disakiti, ya kita membalasnya ya sebatas yang kita disakiti, tidak boleh lebih. Itu kisos. Tetapi ada lebih bagus. Kalau kan itu jauh lebih baik. Jadi di atas kisos itu ada satu pemaafan. Oke. Kalau apa itu namanya? Bisa kayak di negara kita sendiri lah ya, yang bukan negara Islam lah ya. Kita negara Islam, Penerapan tapi nggak menggunakan istilah Islam. Nah, kita lebih, ya ini juga koreksi ke Mas Fahmi ya. Kadang-kadang kita hanya senang Islam, hanya senang menggunakan istilah Islam, walaupun itu sendiri bukan Islam. Misalkan kita bank ngomong, oh itu riba, itu gini. Begitu bank itu ditempeli bank syariah, kita tenang. Dan banyak di negara Timur Tengah, oh ini negara Islam. Walaupun kenyataannya masyarakatnya dibantai oleh pemimpin. Tetapi mereka lebih senang. Karena apa? Mereka menggunakan istilah-istilah Islam. Tetapi di Islam sendiri, yang dinamakan adalah esensi dari keislaman. ya. Jadi Amerika, kalau mereka bisa mensejahterakan masyarakatnya, mereka adalah masyarakat yang Islami. Walaupun mereka tidak berakidah secara Islam. Duniawi, mereka Islami. Kenapa Islami? Mereka bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ini jangan lupa, Mas, kita belajar agama ini adalah esensi. Sama dengan kalau kita lihat Jumatan. Apakah orang yang paling Jumatan paling yang memakai kopiah, terus memakai kafayeh, bajunya harus baju apa yang jubah atau baju koko. Cuma di masjid, khotib udah bicara, dia tetap berbicara. Jadi antara luar dan esensi, atau orang biasa-biasa saja, tidak memakai kopiah, tidak memakai apa, tetapi aurat tertutup, muka orang yang Islam. Tetapi begitu dia Jumatan, khotib bicara, dia diam. Lah, Mas Fahmi pilih yang mana coba? Apakah orang yang kelihatan Islam tetapi tidak Islam, atau Mas Fahmi sesuatu yang suka walaupun dia tidak kelihatan Islam tetapi dia Islam? Nah, kalau saya sendiri, saya lebih suka sesuatu yang esensinya Islam walaupun tidak kelihatan Islam. Ya. Nah, sekarang monggo Mas Fahmi teruskan. Gimana pertanyaannya? Ini Pak Didi, kalau kisah itu misal gini, kita kan emang umat muslimnya itu kan banyak tuh seluruh Indonesia. Penerapan kisah ini di Al-Quran kan di surat Al-Baqarah itu sebelum surat apa itu namanya kutiba alaikumus syiyam itu kan. Sebelum itu kan kutiba alaikumul qisas gitu kan ya. Iya, benar. Bagi kamu berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Nah, sebelumnya itu dipanggil juga wahai orang beriman, diwajibkan bagimu untuk qisas itu. Ya. Karena qisas itu untuk menjaga kehidupan. Kita tapi di Indonesia kita melaksanakan puasa orang berimannya, cuman qisasnya nggak dilaksanakan. Ya, nah inilah. Maksud saya gini, apa ya? Misal kesempurnaan ya. Ya. Misal ada orang yang dibunuh atau apa itu kan, pembunuhan, malah dia yang ditangkap, yang dibunuh tadi itu maling atau apalah gitu. Karena dia mencuri, bela diri. Tunjukkan kepada saya di mana negara Islam yang benar-benar pure sempurna melaksanakan hukum Islam. Satu negara Islam aja. Saya kurang tahu, nggak menyelidiki. Ya, akhirnya kan berarti bukan negara kita saja yang tidak sempurna. Ya, tapi kalau Arabia pun di Arab itu yang dia ngomong Islam ada beberapa hal yang dilanggar. Kenyataannya apa? Seorang ulama dilarang membicarakan masalah keluarga kerajaan. Apakah itu Islam?
Jika Fatimah berbuat salah, saya yang akan memotong tangannya. Di Saudi kita boleh membicarakan agama, tapi jangan membicarakan keluarga kerajaan. Lalu Mas Fahmi berani bilang Saudi itu Islam. Sekarang kita begini, di dalam Indonesia sendiri, kita ada contoh di Beras Rambi Aceh. Ya. Mereka melaksanakan hukum-hukum Islam. Bagi kita yang melanggar hukum di luar, langsung dihukum cambuk. Kita mabuk langsung dihukum ini. Itu sangat jelas kelihatannya. Tetapi bagaimana gubernurnya? Apakah mereka telah kisos? Ini yang mereka lupa. Mereka tidak berani mengkisos pemimpinnya atau gubernurnya yang telah korupsi. Ya. Padahal di Islam sendiri, kalau karena tidak bisa makan, itu yang disalahkan adalah pemimpinnya, bukan yang nyuri dipotong tangannya. Permakluman. Tetapi kalau sudah korupsi, di Aceh pun nggak ada kisosnya. Lah, disinilah Mas Fahmi, harusnya kita ingin mengeterapkan esensi-esensi dari hukum Islam. Sarjana-sarjana Islam harusnya berkumpul. Nah, kisos ini bisa memayungi seluruh persoalan yang ada di kehidupan. Bukan hanya yang real, tetapi bagaimana kisos untuk pencurian kerah putih, pencurian yang intelektualitas. DPR atau ulama sekalipun, bagaimana mereka mendapatkan sumbangan tetapi tidak diaudit. Berani nggak itu dikisos? Kita tidak berani. Nah, sarjana-sarjana hukum Islam yang harus berkumpul. Bagaimana kisos itu bertindak, berlaku di dalam semua. Sehingga apa? Hukum Islam bisa diterima dimanapun. Tetapi karena sarjana-sarjana hukum Islam tidak hukum kisas secara lengkap, sehingga hukum Islam tidak bisa diterima di semua hal. Atau bisa diterima tetapi sebagian. Nah, di sini Mas Fahmi. Jadi mengaplikasikan hukum Islam itu harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Karena kisos itu masalah hukum, berarti harusnya sarjana-sarjana Islam bisa membuat yang sesuai dengan kisos untuk semua kalangan dan untuk semua kejadian. Sehingga apa? Itu dimasukkan ke dalam pendidikan, sehingga nanti bisa masuk hukum kisos ini dipelajari di perguruan tinggi. Ini baru nanti masuk ke keilmuan, sehingga apa? Hukum kisos bisa diterima oleh semua kalangan. Kadang-kadang kita memaksakan ilmu. Kalau ini tidak diterima, kita marah. Tapi kalau ini kita diterima tanpa ilmu, walaupun ini bukan Islam yang akhirnya terjadi, tetapi akhirnya kedoliman yang terjadi. Kenapa? Hukum Islam dimasukkan tanpa disertai. Nah, ini yang terjadi. Sekarang kita ngomong Iran. Mereka ngomong negara Islam. Yang memimpin ternyata ulamanya sendiri dalam hal perbendaharaan keuangan tidak ada yang berani anak-anak ulama mereka hidup mewah melebihi dari masyarakat biasa. Apakah ini Islam? Itu tidak Rasulullah. Nah, disinilah mereka mengatakan itu hukum Islam, tetapi esensinya tidak sempurna juga. Lah di sini bagaimana kita memasukkan hukum Islam secara keilmuan, secara bertahap tanpa membuat sehingga apa yang kita lakukan masuk kategori amal soleh, amal yang mendamaikan. Ini yang kadang-kadang tergesa-gesa. Maunya sehari ini berkata, besok harus terjadi. Nah, akhirnya tantangan saya kepada
tunjukkan satu negara saja yang benar-benar dia sempurna dalam melaksanakan hukum Islam. PR buat Mas Fahmi, tunjukkan saja. Jadi sehingga apa? Dengan seperti itu akhirnya kita bisa bisa menyamakan kekurangan negara kita dan apa kekurangan negara lain. Kalau memang negara kita ada kekurangan, bagaimana solusinya? Bagaimana menyempurnakannya? Dan kesempurnaan ini harus bisa diterima orang secara damai. Tidak boleh menimbulkan kekacauan yang baru. Nah, ini memang susah, tetapi pahalanya besar, Mas Fahmi. La ikraha fiddin. Bagaimana kita tidak boleh memaksa orang lain, tetapi orang lain bisa menerima hukum-hukum Islam. Ini butuh seni, butuh manajemen. Karena kalau kita hanya sekedar memaksa, itu banyak contohnya. Afgan, Taliban, itu memaksa. Orang nggak mau seperti mereka, tumpas habis. Tapi apakah Islam semacam itu? Tidak. Bagus. Tetapi cara mereka kurang sempurna. Disinilah kelemahan ini harus kita perbarui. Kalau di Cina itu kan kayaknya kemarin pernah dengar juga diterapkan hukum mati bagi yang koruptor itu, dan itu sudah terlaksana juga ya Pak Didi? Iya, dan akhirnya berhasil. Nah, akhirnya apa? Penerapan komunis, walaupun mereka orang yang dikatakan komunis yang berdasar tidak punya Tuhan, ternyata mereka aplikasikan kesejahteraan keluarganya. Salah satu aplikasinya apa? Menghukum mati kisos orang yang korupsi di atas. Padahal bukan negara Islam. Dan saya ingin tahu, kita coba lihat di negara Islam mana yang pemimpinnya korupsi dihukum mati. Karena penyakit di negara Islam adalah rata-rata korupsi. Karena korupsi tidak dikategorikan mencuri. Mencuri kan mengambil hartanya orang lain. Sehingga apa? Orang korupsi lolos dari kisos. Ini harus disempurnakan. Bang, itu korupsi, banyak korupsi di sana. Sehingga masyarakatnya nggak sejahtera. Tetapi apakah memformulasikan bahwa pemimpin korupsi itu bisa dikisos? Itu juga butuh waktu. Nah, inilah saatnya ilmuwan Islam berkumpul untuk melaksanakan, merumuskan bagaimana hukum Islam yang rahmatan lil alamin ini mau oleh semua kalangan dengan suka hati, dengan damai. Bukan hanya dengan paksaan. Dan ini memang seni, Mas Fahmi. Seni adalah bagaimana kita tidak memaksakan sesuatu, tetapi orang lain tertarik kepada kita. Itu seni tersendiri. Tetapi ingat, besar. Karena itu hanya bisa dilakukan dengan pendampingan ilmu. Tapi di kata dinul Islam sendiri kan huruf dalnya itu kan maknanya juga keras tuh Pak Didi. Ya emang nggak ini sih, bukan radikal ya, atau mungkin salah satu maknanya kan radikal ya, perubahan. Disiplin. Ya. Di sini adalah dal maksudnya disiplin. Tegas nih. Tegas. Tegas. Nah, inadina indah yang ada di sisi Allah din itu hanya yang menyelamatkan. Misalkan fisika itu termasuk din. Fisika yang untuk menyelamatkan orang-orang itu termasuk dinul Islam. Tetapi kalau fisika itu dibuat bom untuk menyelamatkan orang-orang, di sini bukan dinul Islam. Yang diterima di sisi Allah adalah seluruh petunjuk-petunjuk fisika, kimia, biologi, matematika bisa membuat orang lain sejahtera dan selamat. Itu yang dihitung oleh Allah. Tetapi kalau kita belajar fisika untuk mencelakakan, itu bukan dinul Islam. Kalau kita belajar fikih tidak untuk menyelamatkan orang lain, itu bukan dinul Islam. Tetapi din itu sendiri ada sesuatu yang disiplin. Dal itu hitungan, bilangan. Nah ini.
Akhirnya dalam jin semuanya bisa dihitung. Seseorang yang mencuri, setelah dihitung, berarti tidak perlu dipotong tangannya. Dia justru harus dizakati. Pemimpinnya yang harus ditegur, lurahnya, campurnya, din. Jadi din itu tidak gelap mata di Islam. Sesuatu harus bisa apa ya? Ada itulah din Islam. Sehingga kalau seseorang berkata sesuatu bahwa itu din Islam, dia harus bisa menunjukkan parameter. Kalau seperti ini loh kalau kekurangan, ini loh kalau lebih. Itu boleh dikatakan itu din. Tetapi kalau dia berkata hanya berdasarkan lalu ngotot, itu bukan din. Karena din itu butuh perhitungan, butuh parameter. Itu Mas Fahmi. Jadi disiplin tidak harus radikal. Disiplin tidak harus teriak-teriak. Disiplin itu bisa dengan tersenyum. Dia tetap pada jalurnya. Nah, itu disiplin. Misalkan seorang pejabat, Bapak mau ini, saya tidak menerima hal itu, saya tidak menerima gratifikasi. Itu disiplin, walaupun dengan tersenyum. Orang disiplin dengan teriak-teriak, marah-marah. Ternyata maksudnya marah-marah apa? Kok segitu, nggak segini? Disiplinnya itu untuk menaikkan nilai. Sehingga dia dikatakan, orang itu keras. Benar-benar tidak bisa. Ternyata di belakangnya sama saja. Itulah perbedaan Mas Fahmi ya. Jadi disiplin itu adalah sesuatu yang pada jalurnya. Berteriak-teriak tidak harus radikal. Ini harus diingat. Dan Allah itu disiplin. Justru Allah tidak suka orang yang teriak-teriak. Allah tidak suka orang yang berbuat kekerasan. Allah suka orang yang senyum tetapi on track. Dan Rasulullah pun bukan tipe orang yang emosional. Rasulullah bukan tipe orang yang suka mencela. Rasulullah selalu, tetapi semua ucapannya dilakukan dengan istiqomah. Itulah disiplin. Bisa nggak kita menjadi seperti Rasulullah? Sedikit saja. Jangan berteriak, jangan mencela. Ayo kita senyum, karena senyum itu ibadah, tetapi lakukan semuanya dengan istiqomah. Rasulullah sudah menjamin surga untuk itu. Barang siapa bisa menjaga lisan dan kelakuannya tidak menyakiti orang lain, maka Rasulullah menjaminkan surga untuknya. Kan enak Mas Fahmi. Apa lagi? Monggo. Monggo teman-teman yang lain, silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu nih. Pak Salam, Pak Andi Wahyu, Mas Moti, apa kabar Mas Moti? Jadi ini ya, oke. Sama. Nah, PR tunjukkan satu negara saja yang negara Islam yang perfect. Nanti saya mau cari di mana titik lemahnya dia. Emang Kenapa Mas Fahmi? Mencari titik lemah itu paling mudah daripada mencari kelebihan orang lain. Nah, mungkin kalau berkaca ke negara sekarang kan nggak ada atau ada pasti ada. Cuman kita berkaca ke zaman Rasul itu bagaimana sistem itu kok bisa terbentuk bagus seperti itu. Terus kalau mengarah ke hadisnya Rasul yang katanya akhir zaman nanti ada masa khilafah itu kayak mana itu, Didi? Kata itu ditafsirkan apa? Gimana? Enggak kan akhir. Gini. Pahami ya? Ya. Pemerintahan yang bagus itu memang di zaman Rasulullah. Piagam Madinah. Iya kan? Ya. Apakah itu kerajaan? Zaman Rasulullah. Apakah Khulafaur Rasyidin itu kerajaan? Bukan.
Pengertian khilafah sekarang pun orang mengarah ke kerajaan itu hanya menunjuk ke Abbasiyah sama Muawiyah. Tetapi ingat, zaman Rasulullah, perpindahan kekuasaan dari Rasulullah ke Abu Bakar, dari Abu Bakar ke Umar, ke Utsman, itu bukan sistem kerajaan. Itu sistem parlementer, utusan. Di mana kaum Ansor dan kaum Muhajirin berunding. Sehingga dari perundingan mereka itu semacam parlementer kan. Perwakilan dari Ansor, ada perwakilan dari Muhajirin. Mereka hampir bertengkar. Dalam artian bertengkar dalam sebuah forum. Dan perintahnya Rasulullah jelas, kepemimpinan tidak boleh kosong. Tetapi karena saking semangatnya, mereka lupa untuk merawat jenazah Rasulullah. Sehingga siapa yang merawat jenazah Rasulullah? Ali. Kalau ini sistem khilafiyah, sistem khilafah, kerajaan, harusnya Ali yang menjadi raja. Tetapi dunia Islam tidak semangat. Dan kita tahu Ali seseorang yang sifatnya keras, disiplin. Tetapi karena di dalam Islam seperti itu, Ali pun melepaskan haknya untuk dipegang oleh Abu Bakar. Dia tidak melakukan kudeta. Dia tidak memprovokasi pemimpinan Abu Bakar. Tidak pernah mengacau kepemimpinan Umar bin Khattab. Walaupun secara kerajaan kalau keturunan, Ali lebih berhak. Tetapi ada parlementer, utusan dari Muhajirin dan utusan dari Ansor. Mereka saling melakukan argumen siapa yang harus memimpin. Apakah dari kalangan Ansor atau dari kalangan Muhajirin. Mereka berunding keras, akhirnya apa? Oke, untuk itu dipegang oleh kaum Ansor. Tetapi untuk pemimpin dipegang oleh kaum Muhajirin. Sehingga dari kaum Muhajirin yang paling tawadu, siapa yang paling layak? Terpilihlah Abu Bakar. Ini parlementer. Kenapa orang-orang tidak ini dari Sirah Nabawiyah? Inilah khilafiyah sesungguhnya. Perwakilan dari tiap-tiap golongan sama untuk merumuskan pemimpin. Dan akhirnya khilafiyah disalahgunakan. Selama yang memimpin saya, berarti itu nggak sah. Kenapa? Mereka ingin kekuasaan, bukan ingin hukum Islam. Inilah niat dibungkus dengan atas nama agama. Dan ini memang sah, seperti yang dikatakan Imam Rusdi. Jadi kalau kita belajar Sirah Nabawiyah, ini begitu Abu Bakar meninggal, mereka berkumpul lagi. Ada utusan Ansor, ada utusan Muhajirin. Kesepakatan seperti semula. Urusan internal dipegang oleh Ansor, pemimpin dipegang oleh Muhajirin. Terpilihnya karena Umar bin Khattab terpilih secara aklamasi, utusan, maka Umar bin Khattab juga kalau saya berbuat salah, tolong diingatkan secara majelis, walaupun itu dengan pedang. Juga tinggal diam. Ada orang yang masih belum terima, tidak diselesaikan secara parlementer utusan, tetapi menikam langsung bin Khattab pada waktu sholat. Dan ini yang ditiru oleh orang-orang sekarang. Tidak melalui perundingan, langsung ambil undingan, bunuh, bom. Dan inilah yang membuat Timur Tengah tidak pernah Islam, tidak pernah sejahtera. Saling membantai. Akhirnya apa? Orang luar, orang itu. Coba Mas Fahmi sebutkan akhirnya. Negara mana yang tidak dikuasai oleh Barat? Libya, Afghanistan, Syria. Karena apa? Mereka mengambil keputusan bukan berdasarkan musyawarah. Mereka ambil nggak seneng bom, nggak seneng bunuh. Itu yang itu dilakukan seperti di zamannya Umar bin Khattab. Dan itu yang disenangi saat ini. Wah, ini pada zaman Rasulullah. Nah, kenapa orang-orang tidak belajar itu? Itulah nafsu. Itulah syahwat. Korban.
Begitu juga pada waktu Utsman bin Affan. Muhajirin, begitu Umar meninggal, mereka berkumpul. Kesepakatan seperti semula. Ansor sebagai internal diambil oleh Muhajirin, terpilih Utsman bin Affan. Tetapi di sini mulai ada bagaimana politik kekuasaan bisa hancurkan hukum-hukum Islam. Muawiyah, kita tahu Muawiyah itu anaknya siapa? Orang tuanya dulu musuh Islam. Akhirnya apa? Takut kalau kekuasaan Muawiyah itu nanti dikontrol oleh pemimpin di Madinah. Akhirnya apa? Konflik Muawiyah di Madinah. Sehingga apa? Utsman dibunuh. Muawiyah berjaya, kekuasaan dia semakin kuat. Umat Islam terpecah, ikut perang sama-sama masuk neraka, perang diperangi. Lalu Ansor Muhajirin berkumpul lagi. Siapa yang terpilih? Ali bin Khattab. Muawiyah, Ali ini juga sangat lebih berbahaya. Karena apa? Selain secara parlementer dia dipilih Ansor dan Muhajirin, dia merupakan saudara langsung Rasulullah. Muawiyah lebih beringas lagi. Akhirnya terjadilah pertempuran. Mana kekuasaan, harta, dunia menghancurkan keluarga Rasulullah. Disinilah Syiah memegang peranan akhirnya. Mereka menyelamatkan keluarganya Rasulullah, mereka puja di sana, dan mereka mendirikan aliran semacam satu. Dan mereka membenci kita karena kitalah yang telah Muawiyah lah yang telah membunuh keluarga Rasulullah. Termasuk dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga apa? Kebencian ini berlarut-larut. Dihara oleh pihak Syiah agar mereka tidak lupa perang di ini dikabarkan terus-menerus. Dan dendam ini pun di Islam juga tidak diperbolehkan. Nah, di kita juga gitu. Muawiyah akhirnya hancur. Kenapa bisa hancur? Ada Abbasiyah. Kenapa Abbasiyah berdiri? Ini pun juga trik politik. Abbasiyah berjanji kalau kita bisa akan berlaku seperti dahulu. Syiah ini akan berkumpul, keluarga Rasulullah akan dipelihara. Pasaan terjadi, ya seperti itu lagi. Segi positifnya memang keilmuan banyak ditemukan pada saat itu segi positifnya. Tetapi secara politik, Mas Fahmi, itu sama-sama busuk. Karena kekuasaan dan kalau itu duniawi, semuanya bisa dilakukan. Memang tingginya keadaan Islam terjadi pada saat Abbasiyah. Di dalamnya juga sama-sama busuk. Mereka akhirnya terjadi peperangan, akhirnya saling bunuh, dan akhirnya Kristen Ortodoks di Eropa akhirnya mengalahkan kita. Itulah wanen ubud dunia yang dibungkus dengan nama agama. Jadi saya ingin tahu, makanya berani dengan senyum menantang Mas Fahmi. Tolong tunjukkan satu saja contoh pemeriksaan yang benar zaman Rasulullah, bukan zaman Madani dan bukan zaman Khulafaur Rasyidin. Tolong tunjukkan, nggak ada, Mas. Ya, Jadi kalau nggak ada terus gimana itu? Kita nah, ini memang seninya. Bagaimana kita kasihkan hukum Islam tanpa memaksakan sesuatu. Kalau kita memang mau berjuang di jalannya Allah. Mas Fahmi sebagai sarjana hukum Islam bikin hukum-hukum Islam yang menyenangkan, yang bisa diterima oleh semua. Jangan memaksakan. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam din. Butuh seni, Mas Fahmi.
Dan itu pahalanya besar. Bisa terjadi atau tidak, itu urusan Allah. Jadi, Faidah Rotafansob dikafargo. Yang penting kita sudah berusaha, tidak memaksa orang, kita berusaha di situ, hasilnya urusannya Allah. Jadi kalau Mas Fahmi sebagai sarjana hukum, tolong pelajari hukum-hukum Islam, kisos, mulai bentuk hukum-hukum rakyat jelata sampai pemimpin dengan bahasa yang bisa diterima oleh semua kalangan. Karena Islam ini universal, berarti harusnya orang Nasrani, orang siapapun bisa diterima. Agar tidak alergi, jangan gunakan kata-kata Islam. Gunakan kata-kata biasa, tetapi esensi Islam. Sehingga apa? Orang tidak alergi. Kalau hukum Bikin kenal, bikin akan diskusi-diskusi ilmiah. Apakah itu nanti bisa diterima atau tidak sampai umur kita habis? Wa ila rabbika fargo. Tetapi kita sudah tercatat menghukum Allah. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada kita berniat baik memaksakan kehendak di dalam jalan dapat apa-apa. Gitu Mas Amin. Tapi kalau hukum yang ada di Indonesia itu warisan Belanda, ada warisan Belanda atau hukum-hukum baru atau gimana Mbak Didi? Atau ada hukum Islamnya berapa? Campur nih? Campur. Ya, kita tidak mudah merubah sesuatu. 150 tahun dijajah Belanda, itu hampir 7 keturunan. Kalau satu keturunan umur 50 tahun. Merubah 7 keturunan dalam ada, itu tidak mungkin. Tetapi kita harus ingat, ulama-ulama yang memperjuangkan negara ini pun, itu mereka juga. Dan bagaimana yang berjuang bukan hanya umat Islam, semua kalangan berjuang. Dan biasanya ulama saat ini wawasannya luas, sehingga mereka juga menghargai umat-umat lain. Akhirnya apa? Kita tahu kan, piagam Pancasila, piagam pembukaan Pancasila yang tadinya akan ada syariah, akhirnya diubah hanya ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang beragama apapun dilindungi di negeri ini. Apakah itu nggak dilakukan di piagam Madinah? Rasulullah perlakukan seseorang menurut kita. Jadi pada waktu Rasulullah, Yahudi tidak dilarang, Nasrani tidak dilarang. Mereka boleh melakukan tasnya selama tidak saling mengganggu. Berarti satu sisi kita sudah piagam Madinah. Ada, tetapi hukum-hukum pidana yang lain masih Belanda. Tetapi pelan-pelan kan masuk. Karena saya bukan orang hukum, istri saya yang hafal. Dia tahu mana-mana hukum yang ini karena saya belajar. Walaupun dia perempuan, karena dia punya ilmunya, saya harus belajar sama dia. Dia sarjana hukum. Dia mempelajari kebetulannya dia hukum Islam. Sehingga dia paham. Hukum-hukum ini itu ada bagian dari hukum Islam, hukum-hukum ini masih atau ini sudah mulai ada penyesuaian. Nah, dengan cara semacam itu Mas Fahmi, akhirnya saya wawasan saya akhirnya tidak begitu konservatif karena oh iya ternyata kita pun dalam berlangkah untuk berjalan ada mixing. Oke. Jadi itu pun kita syukuri. Karena di negara Islam pun juga tidak 100% hukum lakukan. Dan mereka lebih parah daripada kita. Coba Mas Fahmi ya, kita menghina pemimpin, walaupun di Islam itu nanti kita dihinakan di akhirat, tetapi di Indonesia kita di dunia masih selamat. Tetapi Mas Fahmi menghina raja di Saudi, Mas Fahmi 1 Jumatan selesai urusan.
yang diomongkan Mas Fahmi benar. Tapi karena itu keluarga kerajaan, habis Jumatan Mas Fahmi selesai urusan. Di Indonesia enggak. Nah, begitu juga urusan lainnya. Kita ngomong keilmuan. Di Jerman, kita ngomong apapun, sebatas itu ilmu, kita bebas. Semacam, tetapi di negara Islam, walaupun itu ilmu, tetapi kalau tidak disetujui oleh sebagian besar ulama, lalu ilmu kita dicap sebagai tidak sesuai dengan agama, selesai itu. Nah, untuk keilmuan di Eropa lebih bagus daripada negara Islam itu sendiri. Semacam ilmu, tidak setiap orang bisa menerima huruf ini. Mungkin ini kalau di Saudi, di Timur Tengah, saya sudah selesai urusannya dalam seminggu. Sekolah nggak sekolah agama, nggak pernah mondok, bahasa Arab nggak bisa, berani ngomong huruf di Al-Quran. Di Indonesia, saya selamat. Tetapi kalau di Timur Tengah atau di Bangladesh atau di Afghanistan, saya nggak jamin umur saya. Nah, inilah Mas Fahmi. Jadi, setiap sesuatu ada kelebihan, ada kekurangan. Walaupun teman saya, kalau ilmu ini dipatenkan, sebaiknya ke Inggris atau ke Jerman. Karena sama Jerman bisa melindungi ilmu huruf ini benar-benar kalau dipatenkan di sana, mereka sanggup bertempur untuk melindungi ilmu ini. Tidak sesuai dengan akidah mereka. Tapi pernah nggak Pak Didi ada kepikiran dipaten? Pernah. Terus? Jerman. Bisa jadi kan Islam nanti dari sana ininya kan karena keilmuan ya. Mereka sudah basicnya keilmuan ya. Untungnya, alhamdulillah, saya masih punya malu. Ilmu ini saya dapat dari Allah. Walaupun saya keluar uang banyak, toh uangnya pun dari Allah. Ya, jadi maksud paten itu kan mungkin bukan untuk mengambil ininya, royaltinya, lebih kepada apa itu namanya, apa ya, publikasinya, revolusi apa istilahnya itu, publikasi bahwa ada ilmu di sini udah diuji. Kalau selama ini kan mungkin diuji kalau kemarin cerita Pak Didi dari Gontor aja itu kan, nah belum diuji dari mana metode ilmiah yang seharusnya lah seperti itu. Ya, nah kami ya. Ternyata hal yang terberat dalam keilmuan yang disanggah oleh seseorang itu adalah butuh pengakuan. Ini hal terberat. Betul. Dan saya tahu ini penyakit. Kalau ini saya patenkan, suatu ketika kita bermusuhan dengan Inggris atau Jerman, kita tidak bisa lagi. Karena paten ada di mereka. Dan karena saya di sini nggak butuh pengakuan, akhirnya saya cukup amankan di cloud, di mana dengan sistem algoritma tertentu. Dan itu saya bisa dengan mudah, Mbak mau apa silakan, karena ini Al-Quran milik semua nas. Hudalinasi, jadi semacam pokoknya dia nas, silakan ambil. Mengambilnya pun saya berharap semuanya dengan tatanan yang bagus. Dan karena ini juga butuh penyesuaian, butuh kesibukan dalam arti saya masih karyawannya Allah, sehingga ini saya lakukan untuk penyempurnaan di dalam database. Sehingga apa? Database saya 10 tahun yang lalu berbeda dengan database saya saat ini. Database saya 5 tahun ke depan akan berbeda dengan database saya tahun ini. Dan karena saya nggak butuh pengakuan, saya nggak mau tahu dengan orang lain. Orang lain mau belajar monggo, dan monggo. Dan saya berpegang, la ikroha fitin. Orang yang butuh ilmu silakan nyari, nggak butuh ilmu nggak usah nyari.
Dan karena saya mendapatkan manfaat dari ilmu ini saya berikan kepada orang di sekitar saya. Orang sekitar saya itu istri saya, anak-anak saya, teman saya yang mau, tetapi dalam tidak boleh ada paksaan. Karena di sini saya tidak butuh pengakuan, memakai prinsipnya Gontor. Ada satu orang pun butuh, saya ajari. Tidak ada yang mau diajari, saya tulis. Siapa tahu setelah saya meninggal bisa dimengerti oleh orang lain. Selesai. Saya sejahtera, orang lain nggak percaya dengan ilmu, saya masih bisa senyum. Orang lain percaya dengan ilmu ini, saya bersyukur. Susah dalam berdakwah. Itu Mas Fahmi. Jadi berdakwah dalam Islam itu harus sejahtera. Akhirnya Mas Fahmi paham kenapa saya lagi nggak serak, saya nggak ada pengajian. Karena apa? Saya tahu itu sia-sia. Saya udah capek-capek, Allah tahu, saya nggak. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Mendingan apa? Ya nggak usah pengajian. Istirahat dulu. Setelah saya serak, saya ngomong. Dan salah satu prinsip pengajian ini, Mas Fahmi, kenapa saya mengajarkan? Karena selama ini ada imbal balik. Kalau saya keluarkan sesuatu, Allah digantiin dengan sesuatu. Nah, itu kenapa? Walaupun Mas Fahmi pribadi, saya ajari. Kenapa? Setelah seseorang, besoknya atau berapa lama, Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih besar. Dan ini membuat saya tagihan, adiktif ya. Dan ini nggak pernah ada habisnya. Dan ini yang membuat saya bahagia. Dan akhirnya habisnya. Dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman lain bahwa kalau kita bekerja sebagai karyawannya Allah, kondisi happy. Ridho birito. Jadi Oke. Rodiata marbiya. Ya. Rodiata marbiya. Jadi kita happy, Allah happy. Allah happy, saya nggak happy, nggak dapat apa-apa. Saya happy, Allah nggak happy. Apa? Saya happy, Allah happy. Saya ridho, Allah ridho. Enak akhirnya. Jadi di situ Mas. Monggo, ini bisa jadi inspirasi. Oke. Kenapa? La ikraha fiddin. Oke. Mas Fahmi ya. Saya juga minta maaf ke teman-teman. Dalam hal politik, saya tidak kenal siapapun. Ya. Bukan saudaranya Prabowo, saudaranya Prabowo. Saya seumur hidup tidak pernah makan dari hasil politik. Saya kerja sendiri. Ini dapat hasil, saya buat riset sendiri. Saya tidak pernah dapat sepeser pun dari partai politik manapun. Cuma saya ingin teman-teman itu selamat. Apapun yang didukung, jangan pernah mengorbankan akhirat kita. Itu aja sebenarnya. Jadi mendukung siapapun boleh. Tetapi jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita. Dalam artian apa? Kita mencela, kita bermusuhan, kita melanggar akidah. Itu saja sebenarnya. Jadi teman-teman, saya tidak pernah afiliasi dengan siapapun dan saya tidak pernah masuk apapun. Tetapi prinsip saya, kalau itu sesuai dengan nilai-nilai Islam, saya dukung. Kalau dia tidak sesuai dengan nilai-nilai di hidup saya nyaman. Jadi itu aja Mas Fahmi. Jadi untuk teman-teman lainnya, ini juga sebagai pegangan. Saya tidak dengan siapapun, contoh, saya berdiri di semua golongan. Selama itu sesuai dengan hukum-hukum Islam, saya dukung. Selama itu enggak sesuai, saya tinggalkan. Jadi hidup saya nyaman. Jadi kalau pemerintah itu memang sesuai dengan hukum Islam, saya dukung. Kalau mereka tidak sesuai, saya doakan semoga pemimpin terbuka. Jadi enak, hidup enak. Monggo itu mungkin bisa jadi inspirasi juga ke teman-teman. Oke, jamnya sudah selesai. Nah, lebih makasih banyak Pak Didi penjelasannya meskipun ini Jadi masih ikro keseimbangan. Ya. Semua harus seimbang. Yang pertama tadi tentang kisos ya, mungkin banyak banget sebenarnya ya kalau teman-teman mau nyari. Misal per
dalam hal persaksian atau misal satu manusia yang terbunuh bukan karena hak itu seakan-akan membunuh seluruhnya, itu kan udah persamaan juga itu nih. Seluruh jiwa atau seluruh manusia. Sebenarnya untuk Bani Israel. Bani Israel atau Saya koreksi. aja. Perintah ayat itu untuk Bani Israel. Apa berarti itu nggak berlaku di saat ini atau gimana, Di? Bukan, karena mereka orang yang cukup cerdas untuk bisa mencerna ayat itu. Oh, iya. Nah, boleh. Kapan Mas jadwalkan kita membahas kisos? Kisos. Oke. Monggo. Nah, ya. Mungkin ini juga ada persamaan apa yang kita pelajari malam ini bisa bersambung. Mungkin minggu depan masih bisa ya kita kisos ya. Baru setelah itu kita lanjut ke Lailatul Qadar. monggo. Kapan Mas Fahmi? Usulkan kapan? Monggo. Oke, Mas. Saya belum ada ide untuk minggu depan. Oke, siap. Oke. Ya. Mungkin Gitu dulu. sampai sekian dulu kajian kita malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktunya dari Pak Didik dan teman-teman semuanya, semoga kita dapat ilmu ini, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Syukur-syukur bermanfaat bagi semua ya, terutama keluarga kita dan lingkungan kita. Pelajaran dengan kajian Iqra ini. Nanti mungkin teman-teman di grup itu bisa lebih aktif ya, teman-teman ya. Misal persamaannya yang teman-teman temukan nanti apa aja, bisa langsung share atau kayak mana sehingga ya kita bisa belajar bareng bersama gitu. Itu dulu mungkin yang bisa kita sampaikan atau disampaikan dari Ustadz Didik. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Pak Didik dan semua teman-teman atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Didik dan semua-semua. Oke.